Rasulullah SAW bersabda, "Ubashirukum bil Mahdi." Aku berikan kabar gembira kepada kalian akan kemunculan Al-Mahdi. Yub'atsu fi ummati, akan diutus di tengah-tengah umatku. Rasulullah SAW menyebutkan, beliau akan diutus dari masa akhir umatku. Yub'atsu fi akhir ummati, beliau akan diutus dari masa akhir umatku. Ala ikhtilafi minan nas, di masa manusia berikhtilaf, berperang, bersengketa. Wa zalazila, dan ketika gempa bumi terjadi di mana-mana. Sementara Al-Mahdi sendiri dia tidak pernah ingin menjadi Al-Mahdi. Ketika beliau ditangkap di depan Ka'bah ketika sedang tawaf, dipaksa untuk mau mengaku bahwa dia adalah keturunan kandung Rasulullah, bahwa dialah yang akan menjadi Al-Mahdi. Beliau selalu berkata, tidak, lepaskan saya, carilah orang lain, kalian salah orang. Selalu begitu, itu bahasa hadis Nabi ya. Dia selalu menampik dan menolak kalau dirinya adalah Al. Jadi yang ngaku itu nggak benar. Kalau nggak ngaku berarti ini pendusta. Karena Al-Mahdi tentu saja Allah sembunyikan dulu identitasnya. Terakhir baru ketahuan ketika usianya mendekati 40 tahun. Ya, atau 40 tahun. Baru ketahuan. Dan akhirnya 300 pasukan dikirim dari Damaskus, Syria, kata Rasulullah. Pasukan Sufyani mengejarnya ke Madinah Al-Munawwarah karena keberadaannya sudah terendus. Lalu pasukan yang mengejar ini ingin membantainya. Para ulama-ulama yang hidup di dekat sang calon Al-Mahdi ini mendengar bahwa ada pasukan yang dikirim untuk mencari dia dan membunuh dia. Maka para ulama ini membawa dia lari ke Mekah. Ketika pasukan yang mengejar itu sampai di Madinah, diobrak-abriknya di Madinah Al-Munawwarah, beberapa nyawa melayang karena dia paksa, mengakulah kalian di mana laki-laki ini dengan ciri-cirinya begini-begini. Akhirnya penduduk ada yang tidak tahan dengan siksaan, mengaku bahwa laki-laki ini sedang lari menuju Mekah. Mereka pun yang 300 orang itu mengejar ke Mekah. Sesampainya di Al-Baidah, kata Rasulullah, sebuah kota kecil perbatasan Mekah dengan Madinah. Sesampainya di Al-Baidah, Allah gempakan kota itu. Terbelahlah kota tersebut. Terbelah, kemudian gedung-gedung bangunan dan penduduk, termasuk yang mengejar tadi, tenggelam semuanya masuk ke dalam bumi. Nah, cuma satu orang yang Allah izinkan selamat. Satu orang inilah mengabarkan kami tenggelam di Al-Baidah. Penduduk Mekah mendengar gempa yang ada di Al-Baidah dan tenggelamnya kota Al-Baidah dengan orang-orang yang mengejar. Maka pahamlah ulama-ulama yang ada di Mekah, laki-laki yang dikejar itu dialah Al-Mahdi, karena itu cirinya. Kemudian mulailah mereka menyebar mencari di mana laki-laki yang sudah masuk Mekah ini. Dialah keturunan Rasulullah, dialah yang wajib dibaiat, dialah yang akan diangkat menjadi pemimpin tertinggi, dialah Al-Mahdi tersebut. Maka ketika itu dia sedang tawaf, tangkap, lalu dipaksa untuk mau menerima baiat dan dia menolak. Terjadi debat yang sengit, dia ahli ilmu, terjadi debat yang sengit, dia menolak dan menolak sampai malam hari. Terakhir apa kata para ulama-ulama yang memaksanya untuk agar dia mau dibaiat? Apa kata para ulama? Jika engkau menolak untuk memimpin kami, maka tanggung olehmu dosa seluruh umat Islam yang dizalimi hari ini, ya. Tanggung olehmu penderitaan yang saat ini. Hanya engkau yang bisa membebaskan kami dari kezaliman yang ada sekarang. Hanya engkau. Mendengarkan ancaman dosa itu, dia pun berkata, kata Rasulullah, izinkan malam ini saya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pun dia pun dikawal ketat. Semalaman itu dia menangis, berdoa, bermunajat, meminta petunjuk kepada Allah. Fa aslahahullahu fi lailah. Allah pun mengislahnya dalam satu malam. Dia tidak mengerti masalah kepemimpinan, tidak mengerti masalah menyelesaikan masalah-masalah yang begini pelik, kehancuran yang total, keekonomi yang sudah ambruk, kelaparan di mana-mana, perang di mana-mana. Bagaimana cara memperbaiki kondisi yang sebegitu parah? Allah masukkan kepadanya kemampuan dalam satu malam itu cara menyelesaikannya. Sehingga tumbuhlah kepercayaan diri yang sempurna. Besoknya barulah dia mau untuk dibaiat, dan dia pun akhirnya dibaiat di depan pintu Ka'bah antara arah makam Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Dibaiat. Baik, panjang ceritanya, dan pembaiatannya terjadi di usia beliau mendekati 40 tahun, kata Rasulullah di hadis lain 40 tahun, dan ini adalah masa-masa yang dekat untuk itu. Ketika kalian melihatnya, kehadiran Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Dawud. Kan yang terpilih menjadi tentara Imam Mahdi 3 golongan. Mudah-mudahan Anda masuk salah satu. Yang pertama adalah orang-orang pencinta Al-Quran, para hafiz dan pembaca Al-Quran. Ini orang-orang ini yang akan dipilih jadi tentaranya Imam Mahdi.
Yang kedua adalah orang-orang dakwah. Yang siang malam mati-matian menghabiskan waktunya sampai meninggalkan istrinya segala macam, anaknya kurang makan gara-gara agama, mendakwahkan agama sampai masuk penjara segala macam. Jadi yang pertama ahli Quran, yang kedua ahli dakwah, yang ketiga ahli zikir. Orang-orang yang siang malam berzikir, ini akan dipilih jadi tentaranya Imam Mahdi. Selain ini jangan harap masuk. Jadi kalian semua kalau mau masuk jadi tentara Imam Mahdi, letakkan diri Anda salah satu dari yang tiga itu. Ahli Quran, atau ahli zikir, atau ahli dakwah. Silakan pilih salah satu. Syukur-syukur bisa tiga-tiga. Kita dakwah juga, kita zikir juga, kita baca Quran juga. Syukur-syukur. Karena peperangan di akhir zaman tidak memerlukan kekuatan fisik yang hebat, tapi kekuatan rohaniyah yang hebat. Jangan kita pikir kalau kita berjuang untuk Islam ini kekuatan fisik nomor satu, tidak. Kekuatan rohaniyah yang nomor satu. Mudah-mudahan kita masuk dalam pejuang-pejuang agama.